Lemah Teles Sayung Tangguh. Sayung, kecamatan yang berlokasi di ujung barat wilayah Kabupaten Demak ini tentunya tak asing lagi bagi Anda pelintas jalur Pantura. Selain terkenal akan kondisi rob dan banjir yang menjadi tantangannya, sesuai slogan Sayung Tangguh, setiap personil yang hadir pun tangguh mengabdikan diri di dunia perkabean sayung. Dari masa ke masa, lintas generasi, dari UPT Bapermas KB menjadi Balai Penyuluhan KB. Masa puluhan tahun, pun puluhan personil yang mengisi, pastinya mengukir kisah dan bermacam warna di hati. Lantas bagaimanakah cerita tangguhnya tim KB Sayung di setiap masanya? Berikut kabarnya untuk Anda. Era tahun 70-an menjadi pembuka dari kisah ini. Kisah klasik tim KB Sayung Tangguh. Identitas sebagai orang lapangan begitu melekat bagi personil di masa itu. Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana atau PLKB Kecamatan Sayung dipimpin oleh seorang pengawas PLKB yang ditunjuk. Sebagai petugas lapangan, hari-hari pun diisi dengan gentayangan ke berbagai penjuru wilayah bina. Di masa ini, kemitraan dengan lintas sektor terjalin begitu kental dan guyup. Program pemerintah disengkuyung bersama, termasuk program KB. Semua bergerak bersama, mulai dari Polsek, Koramil, Pertanian, dan semua dinas yang bernaung di bawah komando Doro Seten atau Pak Camat. Adapun sosok pengawas PLKB yang begitu dikenal di era ini, yaitu Dr. Andes Slamet Gingsir, yang mengabdi hingga kisaran tahun 90-an. Namun di sisi lain, era Orde Baru yang identik dengan kepemimpinan terpusat membentuk pula karakter personil yang dikenal ganas dan disiplin. Inilah era keemasan program KB. Di masa ini, tahun 80-an, paguyuban SKD dikenal dengan nama Group Family Planning. Sekaligus mencerminkan program KB yang mendunia dan menjadi rujukan dari sejumlah negara lain. Slogan "Dua Anak Cukup" pun menggema dan begitu mengena terhadap sasaran program, termasuk abdi negara. Yang tak terlupakan pula dari masa pengawas PLKB ini, yakni adanya dropping sepeda mesin produksi Japan International Cooperation Agency atau JICA yang diterima SKD Bedono kala itu Pak Bianto. Memasuki tahun 2000-an, jabatan pengawas PLKB beralih menjadi Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan atau UPTB Permas dan KB. Era ini pun berlangsung hingga kisaran tahun 2018. Selain Kepala UPTB, ada pula jabatan Bendahara Kas. Sebagai jabatan khusus dengan hak dan tunjangan yang melekat, maka keberadaan pengawas PLKB maupun Kepala UPTB ini lebih disegani dan memiliki power. Dua sosok yang pernah mengisi jabatan Kepala UPTB yaitu Dr. Andes Adi Susanto MH dan Dr. Randa Nur Fadilah. Di masa ini, kampanye program KB juga masih berlanjut, yang semakin didukung dengan kemajuan teknologi. Berbagai fasilitas penunjang program KB pun aktif digunakan, seperti mobil unit penerangan atau MUPEN dan mobil unit pelayanan atau MUYAN. Beragam media komunikasi, informasi, dan edukasi atau KIE juga diluncurkan pada era ini. Tak cuma itu, SKD pun menerima PPKBD Kit sebagai alat tempur dalam bertugas di lini lapangan. Yang juga berkesan, di era ini pula SKD se-Kabupaten Demak memperoleh seragam batik KB yang sama sebagai simbol identitas. Menjelang akhir masa ini, dua kampung KB dicanangkan di wilayah Kecamatan Sayung, yakni Kampung KB Loireng pada 2017, disusul Kampung KB Bedono di 2018. Cerita suka, duka, dan perjuangan pun mewarnai proses pencanangan kedua kampung KB rintisan ini. Di akhir era ini pula, gedung Balai Penyuluhan KB Kecamatan Sayung diresmikan pada 6 Februari 2018 oleh Bupati Demak HM Natsir. Tim KB Sayung akhirnya memiliki rumahnya sendiri.
Bergerak ke tahun 2019, masih dengan semangat rumah baru, tim KB Sayung Tangguh pun kembali dipimpin oleh sosok baru yang kali ini disebut dengan Koordinator Balai Penyuluhan KB Kecamatan Sayung. Pimpinan rasa teman, mengingat Koordinator BPKB tak lagi merupakan jabatan, namun menjadi tugas tambahan mulia untuk mengawal pelaksanaan program Bangga Kencana, pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana. Hingga saat ini sedikitnya 4 penyuluh KB pernah menduduki posisi tersebut, mulai dari Eri Cahyono SOS, Fatimah Nur Pratiwi ST, Humairoh SSIT MKes, hingga Firdian Tri Sulistianto SPSI. Tentunya, kepemimpinan dari satu personil ke personil lainnya ini turut disertai transformasi, perubahan wajah BPKB Sayung Tangguh dengan warnanya masing-masing. Kesan egaliter, humanis, disiplin, hingga tegas dimunculkan pula dari sosok para korlap ini. Kepemimpinan koordinator ini juga menjadi eranya aplikasi. Sebut saja website Kampung KB, Rumah Dataku, LC Mil, Siga, Silili BKKBN, dan masih banyak lagi. Tim KB Sayung Tangguh pun dituntut untuk adaptif, kolaboratif, siap menyambut perubahan, dan bersahabat dengan teknologi. Di tahun 2025 ini, sebutan bagi paguyuban SKD atau PPKBD juga bertransformasi menjadi kader KB Sayung Tangguh. Walaupun masa berganti, personil datang silih berganti, namun satu hal yang pasti, rasa persaudaraan yang tak pernah mati. Tim KB Sayung Tangguh adalah keluarga, rumah kedua bagi siapapun yang hadir mengisi. Layaknya Kabupaten Demak yang punya ikon Jambu Belimbing, Kecamatan Sayung pun punya Abdul Syukur. Sosok PLKB senior yang menjadi benang merah dari setiap masa. Berbagai peran pun melekat, mulai dari Bapak, Kang Mas, tokoh agama dan masyarakat, petugas kesehatan, hingga pemandu wilayah yang hafal di luar kepala setiap sudut kecamatan yang berbatasan dengan kota Semarang dan Laut Jawa ini. Akhirnya, last but not least, hanya kata matur nuwun, terima kasih bagi seluruh personil keluarga besar tim KB Sayung Tangguh. Lemah teles, Gusti Allah ingkang bales atas segala perjuangan selama mengabdi di Kecamatan Sayung. Tim BPKB Sayung Tangguh mengabarkan.